Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Karena ini hari pertama, tolong semua on cam dulu ya. Baik, hari ini adalah kita hari pertama masuk semester genap ya. Kalau Anda berarti ini semester 4 ya Anda ya. Semester 4 karena logika informatika itu kalau kurikulum lama itu ada di semester 4, kalau kurikulum baru ada di semester 2. Sehingga pada semester ini banyak sekali ya kelas logika informatika. Dan kebetulan ini kelas unggulan ya. Untuk kelas unggulan Anda sendirian, tidak ada kelas gabungannya. Baik, karena Anda mungkin selama kuliah di Udinus itu belum pernah offline ya. Jadi sudah semester 4 tapi tidak pernah kuliah ke kampus, dan saya yakin Anda banyak sekali yang tidak tahu nama dosennya, bagaimana wajah dosennya. Nah, mungkin apalagi ini kelas unggulan, mungkin yang kemarin ada yang ikut KMMI sudah pernah ini ya, maksudnya walaupun hanya komunikasi lewat grup itu sudah pernah tahu Bu Yani ya, walaupun hanya lewat grup atau mengenal paling tidak nama Bu Yani ya. Untuk hari ini kita mengisi atau mata kuliahnya adalah logika informatika, di mana 3 SKS kita kuliahnya mulainya jam 7.00. Nanti hari ini kita karena hari pertama mungkin kita kontrak kuliah dan juga pengenalan materi ya. Jadi untuk hari ini kita mungkin belum masuk materi, jadi saya kasih gambaran materinya. Logika informatika, perkenalkan ya, nama saya Bu Yani ya. Nanti kalau misalkan Anda yang lain belum pernah tahu, Bu Yani Bhatti Astuti di situ sudah ada. Kemudian tadi malam saya sudah juga ini ya memberikan WA group ya, WA group semua sudah masuk WA group ya. Baik, jangan sampai ada yang ketinggalan tidak masuk WA group, karena kemarin di Siadin sudah Bu Yani share WA grupnya. Kalau dari Siadin itu biasanya masuk ke setiap email ya, emailnya pasti dapat itu semua, dapat email ya dari Bu Yani itu tentang WA group. Kemudian yang kedua, nanti untuk kuliah semester ini Insya Allah Bu Yani akan menggunakan link yang sama ya, setiap hari Senin jam 7, sehingga nanti Anda tidak perlu setiap pertemuan atau setiap hari Senin melihat link yang ini yang Bu Yani share. Nah, ini setiap ini ya, setiap hari Senin kita pakai link yang sama Insya Allah ya. Semoga Zoom Bu Yani lancar terus ya. Nanti kalau ini pasti ada pemberitahuan. Jadi pemberitahuan semuanya akan saya beritahukan di WhatsApp ya, di grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp yang ada di yang sudah Bu Yani bentuk itu tolong dibuat diskusi ya. Kalau misalkan diskusi pun mungkin kan Bu Yani tidak selalu melihat grup ya atau respon grupnya, maka boleh diskusi itu teman yang lain itu menjawab boleh. Misalkan Anda tahu maaf ya Bu Yani itu agak sakit dan kebetulan ini di desa Bapak Bu Yani baru saja meninggal, jadi ini masih posisi saya di desa. Nanti kalau misalkan ada apa mungkin sinyal atau ini ya kurang, mungkin putus-putus, mohon untuk dimaklumi ya. Bu Yani tidak ada di Semarang, baru di desa mungkin seminggu ini ya. Kebetulan minggu pertama kebetulan pas bapak saya tidak ada, jadi saya harus mengajar melalui di desa. Ya kalau tahu sendiri di desa kan mungkin sinyalnya ada kekurangan atau lemah ya, agak lemah.
Kemudian nanti langsung saya share screen. Sudah bisa mengisi ininya apa? Forumnya. Oh, belum ya? Maaf ya, ini juga lagi sakit. Oh, kulinonya error ya? Forumnya Bu Yani error. Sebentar, ini belum selesai forumnya sudah nggak bisa. Baik, langsung aja Bu Yani share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Di sini pengantar logika informatika. Kalau logika informatika itu memang dasarnya matematika diskrit. Anda kemarin semua sudah dapat matematika diskrit dan saya yakin nilainya semuanya bagus ya. Untuk matematika diskrit masih ada perhitungannya, tapi di logika informatika nanti nggak ada hitungannya. Jadi ada ini adalah materi matematika yang tidak ada hitungannya, tapi bermula hanya logika saja. Kemudian nanti merupakan suatu dasar daripada AI, ya, dasar dari kecerdasan buatan. Jadi logika informatika adalah lanjutan daripada matematika diskrit dan pengantar daripada AI. Karena nanti materi-materi akhir itu ada di mungkin awal AI itu diajarkan seperti itu ya. Kemudian kalau di matematika diskrit kemarin Anda sudah diajarkan logika matematika, ya itulah dasarnya. Jadi logika matematika ada konjungsi, ada disjungsi, ada silogisme, implikasi, biimplikasi. Anda mengenal silogisme, modus tollens, modus ponens, ya. Kemudian Anda mengenal kuantor, ingkaran dan sebagainya. Itulah nanti yang kita pelajari dasarnya ya dari logika informatika. Ya, ini materi yang nanti kita sampaikan ya. Sampaikan yang pertama kita kontrak kuliah dan apa nanti konsep logika di hari ini nanti. Kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua kita masih belajar proposisi dan proposisi majemuk ya, konsep proposisi. Nanti proposisi proposisi itu ada tunggal dan juga ada majemuk. Masih ingat ya? Kalau apa bedanya proposisi tunggal sama majemuk, apa bedanya? Kemarin masih ingat? Ada yang masih ingat? Sudah lupa ya, sudah. Anda tapi jangan punya prinsip ini ya. Kalau kuliah ujian, kalau sudah ujian tinggalkan ya, seperti itu. Yang penting nilainya sudah A. Anda kuliah itu tidak hanya mendapatkan nilai A, tapi Anda harus betul-betul paham materinya. Antara proposisi majemuk dan proposisi tunggal atau atomik, kalau tunggal itu belum ada kata hubungnya. Tapi kalau majemuk itu sudah ada kata hubungnya ya. Kata hubungnya apa aja? Ada dan, atau, jika maka, serta jika dan hanya jika. Itu logika proposisi. Nanti kita bahas itu lagi dan mungkin agak meluas ya. Kemudian yang ketiga, pertemuan yang ketiga nanti ada confess, invest, kontraposisi atau tautologi dan juga kontradiksi. Apa bedanya tautologi dan kontradiksi? Tautologi itu suatu logika atau yang kebenarannya itu semuanya B atau semuanya true, semuanya benar. Kemudian kalau kontradiksi itu semuanya salah. Kemudian di dalam tautologi dan kontradiksi, di sini akan kita bahas tentang
Confess, invest, dan kontraposisi. Apa confess, invest, dan kontraposisi? Yang mempunyai sifat confess, invest, dan kontraposisi itu adalah implikasi. Implikasi itu apa? Implikasi itu yang jika maka. Ya, logika bersyarat jika maka. Nah, nanti confess, invest, kontraposisi itu dia mempunyai hubungan yang unik ya. Apa itu uniknya? Nah, nanti kita pelajari. Jadi ada confess dari invest. Nah, itu kontraposisi. Mungkin kemarin di matematika diskret sudah diajarkan. Berikutnya yang keempat, metode inferensi dan kuantor. Nah, nanti ada modus ponen, modus tolen ya. Kalau kemarin mungkin di matematika diskret hanya mengenal Anda hanya modus tolen, modus ponen, dan juga silogisme hipotensi ya. Maka nanti di sini untuk metode inferensinya nanti akan ditambahkan ada penambahan antara itu ya jadi ada penggabungan ya, ada penggabungan, kemudian mungkin ada lagi tentang hukum De Morgan dan sebagainya. Nanti ada banyak untuk metode inferensi yang ada di logika informatika. Kemudian nanti bab 5 itu tentang logika entailment. Logika entailment itu adalah nanti Anda membuktikan keabsahan daripada suatu logika dengan menggunakan tabel kebenaran. Ya, nanti di pengecekannya di situ. Jadi keabsahan daripada logika ini kita menggunakan tabel kebenaran yang dinamakan logika entailment. Kemudian nanti ada rule of inference ya. Rule of inference itu adalah di sini ada aksioma skemata. Itu nanti Anda penggabungannya antara ini ada beberapa premis, nanti kita bagaimana sih kesimpulannya. Kemudian sebelumnya Anda disuruh dari kalimat umum menjadi pernyataan umum menjadi pernyataan yang khusus, kemudian pernyataan yang disampaikan dengan logika matematika. Itu nanti rule of inference ya. Biasanya kita misalkan semua mahasiswa TI pasti pandai. Nah, itu sebenarnya asalnya dari mana? Nah, itu misalkan itu pernyataan yang natural. Nah, berarti kemudian nanti disampaikan juga tentang variabelnya, ya, tentang rule-nya, rule of inference dari modus ponen, modus tolen dan sebagainya. Nanti pakainya seperti itu. Kalau tadi logika entailment itu kita mencari keabsahan dengan tabel kebenaran, tapi nanti untuk rule of inference itu menggunakan metode inferensi. Ya, metode inferensi. Jadi apa aja sih yang yang bisa dibuat kesimpulan untuk membuat kesimpulan dari premis-premis dengan menggunakan metode inferensi. Yang ketujuh itu adalah bentuk klausul. Bentuk klausul. Namanya klausul ya. Klausul itu kalau di bahasa Inggris klausa. Nah, klausa, namanya klausa kalau di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya, klausa. Itu ciri-cirinya dia pasti mempunyai apa? Subjek dan predikat. Nanti kita belajar di sini subjek, predikat, objek ya. Jadi kita sambil belajar bahasa Indonesia ya. Jadi logika informatika itu selain kita belajar matematika, kita juga belajar bahasa Indonesia. Jadi ada nanti namanya subjek dan predikat. Nah, membuat bentuk klausul itu akan membuat bentuk itu menjadi lebih sederhana dengan menggunakan simbol-simbol logika informatika. Ya, yang nantinya itu akan nanti di awal AI itu akan bentuknya seperti klausul, klausa ya, subjek predikat. Ya.
Nanti ada beberapa tahap untuk pembentukan klausul atau klausa. Nanti Anda harus betul-betul paham ya, karena nanti akan agak panjang untuk membuat bentuk klausulnya, karena ada aturan-aturan yang harus Anda pahami. Kemudian di sini prinsip resolusi. Ya, yang ke-8. Apa itu prinsip resolusi? Mungkin di sini Anda nanti belum punya gambaran ya, karena aja materi baru ya. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, setiap semester, setiap pertemuan kita akan ajarkan, maka insya Allah akan bisa. Prinsip resolusi itu adalah dari bentuk klausul yang Anda dapatkan. Nanti bentuk klausul itu adanya hanya atau dan. Ada dua itu ya, disjungsi dan konjungsi ya. Jadi itu bentuk klausul itu hanya ada dua, disjungsi dan konjungsi. Nanti ada perubahan dari jika maka menjadi diskusi atau implikasi menjadi diskusi, disjungsi atau konjungsi. Kemudian yang biimplikasi juga seperti itu. Ya, jadi nanti harus diganti ke bentuk klausul. Prinsip resolusi itu adalah pembuktian suatu bentuk klausul tadi. Kalau rule of inference itu bentuknya masih premis-premis ya, kita buktikan menggunakan metode inferensi, tapi kalau prinsip resolusi itu bentuknya sudah klausul. Nah, nanti itu lebih gampang ya, sehingga arahnya itu nanti ke sana ya. Jadi biar gampang, tinggal dicoret tok selesai kayak gitu. Beda kalau Anda menggunakan rule of inference atau menggunakan metode inferensi. Kemudian yang ke-9 adalah logika relasional. Nah, nanti untuk yang ke-8 nanti kita diskusi dulu apakah UTS-nya sampai bentuk klausul atau bentuk prinsip resolusi. Ya. Kemudian ini nanti sebenarnya nanti sama ya. UTS sama UAS itu hampir sama, hanya bedanya kalau UAS itu nanti pakainya kuantornya kita tekankan, tapi kalau di UTS kuantornya tidak ditekankan. Itu aja. Kemudian logika relasional, komponen logika relasional seperti yang Biani katakan tadi. Semua mahasiswa TI lulus tepat waktu, misalkan seperti itu. Nah, itu maka ada berapa literal. Kemudian ini dibuat dalam bentuk kalimat matematika itu seperti apa? Nah, misalnya semua mahasiswa adalah lulus tepat waktu, maka bisa dikatakan bahwa untuk setiap X, di mana X adalah mahasiswa, ya, di mana X adalah mahasiswa, maka mahasiswa tersebut adalah tepat waktu, atau maka X adalah atau lulus tepat waktu, seperti itu. Nah, setelah jadi Anda menjadi logika relasionalnya, kemudian Anda mencari apa ini bentuk matematikanya dengan menggunakan apa? Menggunakan simbol-simbol yang ada di logika matematika. Seperti itu, ini logika relasional hubungannya. Kemudian ada juga yang dalam bentuk silsilah. Bisa jadi Bu Yani nanti ujiannya adalah silsilah Anda sendiri, silsilah keluarga ya. Nah, silsilah keluarga Anda sendiri-sendiri. Nah, jadi Anda jangan sampai lupa mbahnya siapa ya. Nanti Anda membuktikan bahwa misalkan Naufal, bapaknya Naufal itu namanya misalkan Hendri, misalkan bapaknya Naufal namanya Hendri, neneknya namanya misalkan Jos Rudi, misalkan ya gitu. Dari situ Anda harus misalkan buktikan bahwa Naufal itu cucu dari Jos Rudi, misalkan seperti itu. Itu ya, itu nanti menggunakan logika relasional, bisa bentuk apa, harus dibuat bentuk-bentuk ininya apa namanya, logikanya seperti apa, kemudian secara umum, secara khusus dan sebagainya. Nah, ini sama aja dengan nanti kita lanjutkan dengan first order logic ya, logika orde 1. Jadi nanti menerjemahkan FOL tadi ya, dari ada logika relasional, hubungannya antara
Naufal sama Fadel, oh ternyata saudara kembar beda ayah beda ibu, misalkan kayak gitu ya. Nah, misalkan tuh Naufal Fawazi sama Fadel Muhammad Fernando misalkan. Oh ternyata saudara kembar beda bapak beda ibu, nah, itu ya. Jadi itu hubungan-hubungan nanti yang ada di silsilah keluarga, kemudian pernyataan-pernyataan yang nanti ada serangkaian, misalkan Anda cerita tentang kejadian kecelakaan, misalkan Anda punya beberapa premis nih, premisnya tadi ada motor dari utara, kemudian ada mobil dari selatan. Nah, kemudian kecelakaannya bagaimana dan sebagainya, itu nanti bisa disimpulkan, oh berarti kesimpulannya adalah yang salah yang mengendarai motor, misalkan seperti itu nanti ini setelah UTS kita bermain ke beberapa cerita. Kemudian di dalam cerita mungkin nanti ini sampai bab 11 seperti itu ya nanti. Kemudian akhirnya kita prinsip resolusi yang ada kuantornya. Prinsip resolusi tentang apa yang bab setelah UTS ya, pada saat sebelum UTS itu nanti dilanjut ke setelah UTS itu semua yang bersama, jadi materinya bersama, cuma nanti kita tekankan ke kuantor, bentuk umum dan bentuk khususnya. Seperti ini. Ini jadi hanya mungkin ada 11 slide di sini, tapi nanti pertemuannya sudah dipotong-potong ya menjadi 14 kali pertemuan. Jadi nanti setiap pertemuan akan Bu Yani kirim slide-nya ya. Slide-nya ada di Kulino. Itu ini tentang gambaran materi. Jadi tidak terlalu mungkin Anda gampang nih ternyata. Nah, kalau tahu gampang berarti nanti nilainya harus bagus. Bu Yani nggak pengen ya nilai Anda itu jelek tuh nggak mungkin, nggak pengen. Apalagi Anda kelas unggulan. Nah, ini PK-nya kan paling murah rata-rata 3,6 ya, 3,6 minimal ya, sampai 4 ya. Ada Anda yang IPK-nya 4? Coba yang IPK-nya 4. Nanti saya pertimbangkan yang IPK-nya 4. Naufal 3,99. Ini Bu Yani yang kelihatan di sini Naufal aja saya dibuka ya. Nggak sampai Bu, saya nggak sampai. Nggak sampai ya. Oh ya, jadi nanti itu gambaran tentang mata kuliah logika informatika. Nah ini penilaian yang didapatkan ini Bu Yani dapatkan dari kita samakan ya sama yang lain, yang ini dari koordinator mata kuliah. Jadi kita samakan aja, Bu Yani nggak akan ngasih nggak mengurangi dan juga nggak menambah, terus biar sama aja. Tugasnya biasanya Bu Yani pelit yang tugasnya 20% biasanya. Karena di sini dari sana dari koordinator sudah memberikan kayak gini nggak apa-apa wes, saya Bu Yani nggak masalah tugas dan presensi 30%, tapi dengan catatan presensinya minimal 75%, itu aja. Jadi nggak, Bu Yani juga nggak ini nanti yang nilainya Bu yang berarti yang 100% nilainya beda, enggak, hanya patokannya minimal 75%. Itu yang kalau nggak 75% ya berarti kan nilainya jelek gitu aja. Jadi yang nilai Anda atau presensinya 75%, saya anggap presensinya sudah A. Gitu. Kemudian tugas ya sesuai nanti biasanya Bu Yani untuk tugas itu sebenarnya belajar tanggung jawab ya. Makanya Bu Yani itu untuk tugas itu seringnya nggak banyak-banyak prosentasenya karena Anda biasanya tugas itu ada yang dikerjakan secara berjamaah. Tapi mahasiswa unggulan nggak mungkin ya. Jadi secara berjamaah yang misalkan yang imamnya hanya 5, yang lain makmum kayak gitu. Ada juga yang Anda kerjakan secara kerjasama. Yang satu kerja, yang lain sama. Kayak gitu ya. Jadi tolong usahakan kalau Anda, saya pengen tahu ya, tunjukkan kalau Anda itu benar-benar kelas unggulan. Jadi tidak ada tugas itu yang salahnya sama. Kalau betulnya sama itu memang betulnya harus sama.
Tapi kalau salahnya sama, itu perlu dicurigai. Ya. Kemudian kita tuh dosen tuh hafal ya, tahu ya. Kemudian apalagi tentang ini, nulisnya digeret biasanya. Nah, itu bahaya itu. Ada mahasiswa yang nulisnya digeret. Nah, tahu digeret. Digeret itu ditarik ya, kayak ditarik itu. Nulisnya asal seret gitu. Itu ya. Tentang tugas ya. Ini nanti setelah hari ini tidak boleh ada yang tanya ya tentang teknik perkuliahan. Jadi hari ini Anda betul-betul perhatikan tentang teknik perkuliahan. Bu Yani nggak ingin nanti tanya, Bu, saya tugasnya telat, ini gimana? Nggak mau. Bu Yani paling jawabnya ya, silahkan. Gitu toh. Nggak akan memberikan apa ya, Bu Yani marahin, Bu Yani ini enggak, Anda sudah besar, Anda sudah punya tanggung jawab sendiri. Saya kira kalau Anda semester 4 tuh rata-rata usianya sudah 20. Ya, udah rata-rata sudah 20, ya kepalanya kan sudah 2. Yang sebelumnya kepalanya 1, sekarang kepalanya sudah 2. Berarti kalau kepalanya sudah 2, itu berarti sudah dewasa, sudah mulai belajar tanggung jawab. Ya, jadi Anda kuliah itu tidak hanya mengejar nilai, tapi juga attitude, kemudian tentang tanggung jawab itu harus diperhatikan. Nek masalah ngejar nilai wae gampang, ya. Tapi kalau tentang bagaimana Anda nanti setelah lulus, bagaimana Anda dengan dosennya, ya. Saya kira ini semester 4 itu belum banyak berinteraksi sama dosen. Nanti kalau sudah semester agak atas itu mulai berinteraksi dengan dosen-dosen, itu kadang-kadang Anda ini ya kurang ini ya. Jadi coba santunya kadang-kadang ada yang kurang ya. Tapi saya kira anak mahasiswa unggulan tuh mahasiswanya jos semua ya, pintar semua, tentang sopan santun, unggah-ungguh pasti bisa. Jangan sampai Anda ke dosennya itu misalkan bimbingan skripsi atau TA, Pak, posisi di mana Pak? Saya mau bimbingan. Jangan sampai seperti itu. Dan itu Bu Yani pernah ada yang lapor seperti itu. Ini loh mahasiswa kayak gini. Pak, posisi di mana Pak? Saya mau bimbingan. Jangan ya. Ada juga yang Anda pengen janjian sama dosen. Ini kalau ini Bu Yani ngalami. Bu, hari ini ke kampus. Iya, saya bisa bimbingan sekarang. Bisa. Namanya sekarang jam berapa Bu? Jam 9 atau misalkan sekarang. Dia bilang sekarang pertama. Oh iya Bu, ternyata dia masih di rumah. Kalau Anda menginginkan sekarang itu ya sudah ada di kampus. Ada juga yang, Bu, saya mau bimbingan. Saya mau bimbingan jam 9. Oke. Saya tunggu jam 9. Datangnya jam berapa? Jam 11. Lah, Bu Yani koneng ruang dosen ki lungguh tok. Kan juga banyak ya, jadi yang dikerjakan dosen itu tidak hanya menunggu mahasiswa bimbingan. Ngajar. Itu yang Anda perhatikan. Dan itu kadang-kadang mahasiswa kurang peka ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang dosennya juga sibuk, itu juga Anda harus maklum. Ya, jadi kalau mahasiswa yang telat banget, saya harusnya tidak maklum. Ya, kalau misalkan mintanya bimbingan sekarang, ternyata sekarang lagi di mana, di lantai berapa? Bu, maaf saya masih di rumah. Ya, seperti itu tolong Anda hindari ya nanti di saat ini. Itu bagian dari Anda belajar untuk tanggung jawab, belajar untuk memperbaiki attitude, sikap dan sebagainya. Tugas itu juga tujuan Bu Yani hanya belajar tanggung jawab. Sehingga tugas Bu Yani tidak ingin adanya keterlambatan. Tugas harus tepat waktu. Jadi, apalagi sekarang di Kulino juga enak ya. Kalau Anda tidak tepat waktu itu kelihatan ada tulisannya merah di situ. Jadi, sudah langsung Bu Yani kurangi, tinggal dilihat aja gitu. Jadi enak sekarang tugas itu karena ada merahnya berarti nilainya mesti dikurangi itu. Nah, harus
ini tepat waktu untuk mengerjakan tugas. Karena apa? Dalam tugas, Bu Yani itu tidak akan memberikan tugas itu waktunya sedikit tidak mungkin. Biasanya akan Bu Yani kasih waktu itu ya seharian misalkan, atau seminggu, atau 2 hari, atau 3 hari. Tidak mungkin kasih tugasnya 5 soal misalkan. Langsung dikerjakan satu jam misalkan. Kecuali kalau misalkan evaluasi, beda ya. Evaluasi sama tugas, maksudnya kalau tugas itu tugas yang setelah kita kuliah. Tapi kalau evaluasi itu di saat kita kuliah, itu beda. Kalau sih misalkan bab 1-2 selesai, Bu Yani mau ngasih evaluasi, ya dikerjakan saat itu juga. Dan biasanya tidak ada Zoom, misalkan seperti itu. Atau Zoom sebentar, hanya ngasih tahu kalau hari ini evaluasi, nggak masalah. Jadi tugas tidak boleh terlambat, ya harus tepat waktu, dan Anda tidak usah khawatir Bu Yani ngasih tugas itu nggak pelit-pelit ya nilainya. Kalau Anda memang tugas itu mengumpulkan terus, misalkan selama 1 semester Bu Yani ngasih tugas 4 kali, 4 kali ngerjakan terus misalkan, kemudian tidak pernah telat, tepat waktu terus. Pasti tugasnya paling tidak tak kasih minimal 80 sampai 85 lah. Walaupun tugasnya salah misalkan kayak gitu. Karena tujuan Bu Yani adalah tugas itu untuk belajar tanggung jawab. Seperti itu. Karena presensi kan kewajiban ya, kewajiban Anda. Tentang tugas ada yang ditanyakan sampai di sini? Belum ada, Bu. Baik. Kemudian ini lagi ya, tugas kalau saya sebenarnya kalau tugas senangnya ditulis tangan ya. Karena di sini saya bukan ini ya, tugas kalau dipakai dicetak apa namanya? Word apa dikerjakan ini di PDF kayak gitu. Saya takutnya Anda cuma ngopi ya. Ya, walaupun saya tidak boleh berprasangka buruk, tapi kan mengantisipasi kan beda ya. Jadi tolong kalau bisa ditulis tangan, difoto, di PDF, kemudian baru dikumpulkan. Itu Bu lebih senang. Walaupun salah nggak apa-apa, kan nanti kan kadang tugas itu kalau boleh ditanyakan di grup, boleh ditanyakan di saat Anda kuliah gini ya, Bu. Kemarin ada tugas yang susah, Bu, nomor 5 misalkan. Oh iya, Bu Yani bahas kayak gitu. Itu tentang tugas. Berikutnya adalah ujian tengah semester atau UTS. Di sini UTS dan UAS itu mempunyai bobot yang sama, yaitu 35%. Memang kita beri bobot yang sama ya, karena UTS sama UAS itu nggak ada hubungannya. Materinya kan beda, UTS sendiri, UAS sendiri, sehingga kita beri bobot yang sama. Kemudian kalau misalkan kita beri bobot yang berbeda, itu takutnya nanti nilai Anda itu apa namanya nggak imbang ya. Misalkan UTS-nya 20% misalkan, UAS-nya misalkan banyak 50%. Itu boleh, cuman untuk mata kuliah praktek ya, ada prakteknya, ada proyeknya. Kalau Bu Yani karena materinya semuanya teori disamakan. Kemudian tentang UTS sama UAS, di sini kalau misalkan Anda berhalangan hadir, Anda boleh susulan. Tapi usahakan Anda jangan susulan. Susulan itu rata-rata nilainya jelek. Tak kandidasi. Apalagi offline. Misalkan nanti kita tiba-tiba, offline nih tiba-tiba. Habis UTS ternyata offline semua misalkan. Anda susulan, sirain ngeluh mesti. Karena apa? Ujian sendiri tak tunggoni dewe di ruangannya Bu Yani di H21. Di situ ada dosen lain. Ya, gimana Anda? Mesti gembrobiose. Tapi kalau bareng-bareng kan enak. Walaupun misalkan, walaupun Anda tidak kerja sama temannya, paling tidak Anda merasa nyaman ya ada temannya kayak gitu.
Ujian sendiri itu nggak enak. Kemudian UTS UAS, kalau misalkan nanti masih online, Bu Yani kasih waktu untuk upload itu 20 menit ya. Jadi tolong, waktu 20 menit itu digunakan sebaik-baiknya. Seringnya Anda mesti, Bu, masalah jaringan, Bu, ini Bu, banyak sekali alasan yang Anda berikan kepada saya, kemudian akhirnya apa? Nguploadnya di email. Kalau saya kira kan harusnya sama aja ya, Anda ngupload di email atau di Kulino. Karena hanya pengen terlambat aja kadang-kadang. Usahakan kalau misalkan tepat waktu. Ya ini kasih waktu pasti 20 menit. Karena untuk ujian itu kan 100 menit ya maksimal kita untuk 3 SKS-nya. Kemudian Bu Yani di situ waktunya 120 menit. 100 untuk mengerjakan, 20 untuk upload. Tapi ternyata enggak ini, banyak yang ke email. Jadi tolong hal seperti itu dihindari. Kenapa? Itu juga dari Bu Yani sendiri kendala ya. Kalau di Kulino itu enak. Kalau Anda semua di Kulino. Buka, koreksi nilai. Buka, koreksi nilai. Buka. Kayak gitu enak. Tapi kalau Anda di email, Bu Yani harus nyari dulu. Oh, ujiannya tanggal berapa ya? Tanggal 15. Cari yang tanggal 15. Ujiannya kadang kelewat dan sebagainya. Seperti itu. Usahakan. Terus kemudian kalau di email kadang-kadang nilainya nggak saya masukkan di Kulino. Anda tidak tahu. Masuknya kan di rekapan Bu Yani di Excel sendiri. Nah, kalau Anda di Kulino, pasti di situ langsung Bu Yani koreksi di situ, nilainya langsung input di Kulino sekalian. Itu enak. Dan biasanya kalau yang di email itu Bu Yani untuk memberi nilai atau mengoreksi itu akhir-akhir biasanya. Kelas lain selesai semua yang di Kulino, baru ya saya lihat yang di email. Teman Anda sudah tahu nilainya, Anda yang di email belum. Kadang-kadang baru mau input nilai di Siadin, baru Bu Yani koreksi. Tapi kalau di Kulino itu lebih awal. Bu Yani koreksinya seperti itu. Itu tentang UTS sama UAS. Jadi, kemudian untuk UTS sama UAS itu, kalau UTS tidak ada syarat kehadiran, untuk UAS ada syarat kehadiran. Kalau Anda kehadirannya kurang dari 75%, Anda tidak bisa mendownload kartu ujian. Anda nggak bisa ujian. Untuk itu, kalau misalkan Anda izin, ya tolong ya Anda izin ya. Bilang, kemudian nanti misalkan Anda kurang dari 75%, misalkan hanya 70%, tolong Anda bilang Bu Yani izin, Bu maaf saya ini kemarin tidak masuk 1 kali. Nah, misalkan harusnya jatahnya 3 kali, Anda nggak masuk 4 kali, yang 1 itu saya sakit Bu. Tuliskan nama, NIM dan seterusnya, nanti akan Bu Yani izinkan ujiannya. Yang penting Anda tidak kebangetan ya. Masuknya cuma 30%. 50%. Nah, niat kuliah apa enggak? Itu tentang UTS sama UAS. Ada yang ditanyakan sampai sini? Belum. Baik. Sebenarnya kalau di offline, Bu Yani akan memberikan kelas nilai tambahan. Nilai tambahannya adalah kuis dan juga keaktifan. Kuis itu biasanya kalau nanti Bu Yani akan adakan kuis ya. Kuis itu akan Bu Yani adakan sewaktu-waktu dan tanpa pemberitahuan. Jadi misalkan pertemuan kelima tiba-tiba Bu Yani nerangkan dulu kadang. Terangkan dulu, setelah itu kuis 1 soal. Kuis itu soalnya nggak banyak, paling 1 soal. Langsung dikerjakan. Ya, jadi kuis itu diadakan ya, pokoknya tanpa pemberitahuan dan langsung ya. Jadi tiba-tiba waktunya ya, mendadak. Dan tidak ada namanya peserta kuis susulan.
Nggak ada ya? Anda nggak pernah dengar ya? Ada kuis di TV kok pesertanya susulan. Nggak ada ya? Sama, di sini juga namanya kuis, berarti tidak ada peserta kuis susulan. Kalau Anda misalkan nggak ikut, ya berarti nilai kuis kosong. Udah gitu aja, selesai. Kemudian keaktifan, kalau di sini susah ya, kalau di online, biasanya akan mendata satu-satu agak susah. Tapi kalau di offline itu, keaktifannya adalah Anda maju mengerjakan soal. Bukan maju untuk menghapus papan tulis, tapi maju mengerjakan soal. Itu akan Bu Yani kasih reward berupa poin nilai. Nah, kalau seperti itu biasanya Bu Yani kelas itu kayak punya ini ya data, kemudian saya turus itu ya satu-satu. Nanti yang paling banyak itu tugasnya nilainya pasti 100 tuh, yang majunya paling banyak. Biasanya seperti itu. Mungkin Anda kalau tanya kakak kelas yang pernah offline itu, ada yang dia itu nggak mampu, maksudnya dia merasa dirinya itu nggak mampu. Kalau ujian tuh aku mesti nilaiku jelek. Dia maju, sering ada soal maju, ada soal maju, sampai majunya itu satu semester itu sampai 15 kali. Ada yang 16 kali. Itu karena dia merasa kurang mampu, nilainya nanti itu bagus. Nah, tapi karena di sini kan susah ya. Nah, sehingga mungkin kuis aja yang akan saya berikan tambahannya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu yang pertama adalah tugas. Fungsinya untuk nambah nilai tugas. Kalau misalkan Anda tugasnya ternyata cuma rata-ratanya 85. Nah, biar nih lihat, oh ini kuisnya bagus nih, misalkan seperti itu. Ya nggak apa-apa lah tugas saya tambahin, misalkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembulatan nilai yang tidak, maksudnya yang pembulatan nilai akhir ya, pembulatan nilai akhir. Nilai akhir Anda 84,6. Perasaannya biar perasaannya. Nah, itu ya. 84,6. Kemudian nilainya 79,2. 69, lah kayak gitu. Kalau masih terpautnya 1 ya, jadi misalkan masih misalkan 79, 79,2 kayak gitu, nggak apa-apa lah, akan Bu Yani usahakan. Kalau misalkan Anda kuisnya masuk terus, kuisnya nilainya bagus, kemudian Anda juga sebenarnya aktif ya di kelas, kemudian presensinya juga bagus, ya nggak apa-apa saya. Mungkin ada pertanyaan, emang Bu Yani pernah ngasih nilai yang nanggung gitu? Ya pernah lah. Pernah dulu 84, berapa itu? Ya sudah, nggak pernah maju, nggak pernah. Kalau waktu itu offline ya, kalau online kebetulan ini ya nggak ada maju mengerjakan soal di depan ya, di papan tulis. Nah, dulu ada yang komplain, ada yang enggak. Ada yang enggak komplain. Dulu pernah setelah ganti semester. Bu Yani saya dulu pernah loh, Bu Yani kasih nilai 84,5. Tidak dapat an. Kenapa nggak bilang Bu Yani? Kenapa nggak protes? Enggak Bu, memang saya kemampuannya memang segitu. Memang saya rezekinya segitu. Oh ya sudah, nerimo wisan. Nah, jadi tolong itu diperhatikan untuk yang kalau Anda makanya kuis, keaktifan kayak gitu. Keaktifan di sini biasanya biasanya hafal ya dengan yang sering tanya. Biasanya seperti itu. Oh, yang sering tanya itu siapa sih? Oh, nggak mungkin ya sering tanya kok nilai UASnya jelek tuh biasanya mesti curiga. Kenapa sih kok sering tanya? Biasanya bagus, UTS-nya bagus. Itu biasanya pernah itu ngoreksi sampai berkali-kali. Bener nggak sih mahasiswa si A ini pernah biasanya ngoreksi 3 kali. Saya kira saya salah ngitung apa salah saya ngeceknya, nomornya ada yang kelewat enggak. Ternyata setelah diulang-ulang 3 kali tetap nilainya seperti itu. Oh, berarti memang dia mungkin pas nggak mood atau lagi sakit seperti itu ya. Jadi ini mesti Bu Yani perhatikan ya Anda yang aktif, yang sering tanya dan sebagainya. Ini sudah tentang penilaian. Ada yang tanya tentang penilaian? Belum ada, Bu. Baik, belum ada.
Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Baik. Kuliahan minimal 75% sudah. Absensi kehadiran direkap di Siatin dan diinput berdasarkan aktivitas saudara di forum yang disediakan di Kulino, ya. Absensi berbasis aktivitas, kemudian forum disediakan setiap pertemuan, kemudian forum itu memberikan komentar dan tanggapan, sharing dan sebagainya. Kemudian nanti itu berarti Anda sudah absensi. Untuk ini ya, melakukan rentangnya 6 hari nanti, tapi tetap Bu Yani tanyakan lagi ya, ada kok kemarin itu semester kemarin itu ada yang cuma sehari ya. Jadi nanti mungkin kalau di forum nanti bisa saya buat 6 hari ya enggak apa-apa lah, atau 2 atau 3 hari ya. Jadi untuk rentang ini ya, rentang Anda isi absensi sebenarnya nggak usah lama-lama ya, begitu Anda masuk ini nanti Bu Yani lanjutkan forumnya. Tadi baru mau ini forum yang ini error malah, jadi belum selesai bikin forumnya malah error. Nanti Bu Yani lanjutkan lagi atau Bu Yani edit lagi. Kemudian ini kan aktivitas seperti diskusi ya di Kulino. Karena Bu Yani itu tidak setiap saat membuka Kulino, ya. Memang sebenarnya secara pribadi Bu Yani itu sudah nyaman dengan WA Group, ya. Jadi makanya Kulino mungkin bisa nanti buat diskusi satu kelas nggak masalah. Mungkin ada pertanyaan apa nggak apa-apa. Nanti akan Bu Yani lihat berkala. Misalkan yang kemarin belum Bu Yani lihat, atau misalkan hari ini Anda mengadakan suatu diskusi, kemudian nanti siang Bu Yani mau ngajar jam 10.20 itu saya lihat yang hari ini, misalkan yang di logika informatika yang unggulan ini saya buka, ada enggak sih yang pertanyaan ditujukan ke Bu Yani, misalkan kayak gitu, mungkin baru Bu Yani respon. Kadang-kadang Bu Yani nggak respon seminggu kayak gitu. Memang kalau di Kulino kadang-kadang Bu Yani nggak begitu ini ya, diskusinya kurang kurang interaktif ya. Beda sama WA Group. Kalau WA Group kan HP itu dibawa kemana-mana, dan WA itu kalau ini kan ada notif. Kalau Kulino kan nggak ada notif. Ya, jadi mungkin Anda yang penting ada diskusi, minimal nggak apa-apa. Tanya sama temannya, tadi ini kehadiran berapa persen, misalkan seperti itu, boleh lah. Itu tentang Kulino ya, nanti ini sendiri Anda diskusi sendiri nggak apa-apa di Kulino. Nah, ini beberapa referensi. Anda sebenarnya Anda pakai itu juga nggak masalah ya, tentang dari nanti slide-nya Bu Yani aja, kemudian saya terangkan sejelas-jelasnya, Anda sambil menulis juga nggak masalah, karena ini ada beberapa untuk referensinya ini kan bahasa Inggris ya, kebanyakan nanti takutnya ada ini ya persepsinya yang kurang tepat ya, sehingga mungkin dari yang Bu Yani ajarkan nanti tolong benar-benar Anda perhatikan. Saya kira insya Allah cukup kalau Anda benar-benar perhatikan untuk menempuh ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, itu bisa Anda dapatkan dari slide yang dibagikan setiap pertemuan. Nah, ini ya selesai. Ini untuk yang satu tentang kontrak kuliah. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, izin bertanya, Bu. Silakan. Ini ada recording, berarti nanti itu rekamannya dibagikan apa tidak? Ditaruh di Kulino. Oh iya, masih Bu. Jadi nanti Bu Yani share Kulino ya, jadi recordingnya. Nah, ini Bu Yani juga biasanya kan menggunakan Meet ya, Google Meet. Ini kan baru Bu Yani juga baru belajar jadi host sendiri menggunakan
Zoom ya. Semoga nanti Bu Yani sambil belajar, nanti recordingnya akan Bu Yani bagikan. Biasanya kan pakai Google Meet. Sekarang Google Meet itu di recordingnya nggak ada. Ya, jadi karena sudah terlalu nyaman dengan Google Meet kemarin, terus sekarang ganti Zoom, nanti akan tetap Bu Yani pelajari ya untuk apa ini tetap ada recordingnya insya Allah. Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Saya kok pengen lihat dulu ya ini Yoga Mahindra. Yoga Mahindra nggak di ini ya? Video saya nggak bisa dinyalain, Bu. Oh ya wes. Kameranya. Ya wes. Yoga Mahindra. Gustian Angga. Tadi yang tanya ya, si Gustian tadi barusan yang tanya ya? Iya, Bu. Fadel Muhammad. Yoga Mahindra itu pernah diajar Bu Yani enggak? Pernah, Bu, di kalkulus 2. Iya, kayaknya makanya saya ingat ya kayaknya. Kemudian Fadel ini perasaan juga pernah diajar Bu Yani apa? Kok namanya kok nggak asing ya, Fadel Muhammad ya? Terus juga ada suaranya ya Fadel ya. Rusida. Belum pernah, Bu. Oh, belum. Rusida Sania. Apa ikut KMMI enggak? Fadel Muhammad? Enggak, Bu. Oh, enggak. Oh, berarti namanya banyak ya. Syuhra Putri. Ailsa. Kirei. Karisma. Naufal. Naufal itu sejak tadi yang terlihat di saat Bu Yani nerangke ini. Nabila. Kemudian Perwana. Ifta. Muhammad Dafa. Muhammad Dafa ini juga banyak ya nama Muhammad Dafa ya. Tidak tahu apa kemarin sudah pernah sama Bu Yani belum? Udah, Bu. Pas 41. Ada? Pernah? Pernah. Oh, 41? Iya. Ini dapat nilai apa? Alhamdulillah, Bu. Oh, A. Oh, ya jelas A lah ya. Bu Yani kan baik hati, tidak sombong. Raffi Dani. Kita juga pernah dengar ini Raffi Dani Rasyad ini. Pernah diajar Bu Yani enggak? Enggak. Hah? Belum. Stefan sudah pernah ya? Sudah, Bu. Hah? Sudah, Bu. Kalkulus 1. Iya, betul. Sama Jeremis juga, Cornelis ya? Iya, Bu. Kalkulus 1. Hani Fahmi, Naufal Dwi Primadona. Naufal Dwi siapa? Kemudian Leno Dwi Cahya, Salim Sulaiman, Ben Puyanya agak tahu ya namanya, Fandi Novanto, Michael Indrawan, Ivan Agustian, Muhammad Rafid, kemudian Maulana Al-Ghifari, Nurul Ismawati, Dinita, Gidam, ini yang sudah tidak kamera. Ya, mahasiswanya semuanya saya lihat itu 35, tapi di sini yang masuk 32. Ya. Baik, langsung saja Bu Yani share RPS-nya dulu ya. RPS-nya biar nanti Anda paham. RPS. Kelihatan ya? Nah, logika informatika. Logika informatika itu dulu terdiri pada bukan ini ya, diberikan di TI itu belum lama sebenarnya ya 2012 lah, maksudnya belum lama banget. Mulainya 2012, kalau dulunya tidak ada ya logika informatika itu tidak ada. Ini logika informatika diberikan itu atas saran ITB ya. Karena dulu kita twinning program dengan ITB sehingga
kita harus menyamakan kurikulum dengan ITB. Nah, kalau sekarang kebetulan kontraknya kerjasama MOU-nya belum dilanjutkan ya. Jadi kalau dulu kan ada mahasiswa kita yang kuliah di ITB ya. Sekarang malah seringnya di UGM ya, yang setiap tahun ada ya, setiap semester 5. Mungkin kalau mahasiswa unggulan pasti ada tawarannya untuk bukan twinning program ya, namanya pertukaran aja ya. Kalau sekarang itu dengan UGM ya. Ini kakak kelas Anda yang unggulan kemarin, ada yang di UGM 5 mahasiswa kayaknya. Kalau nggak 5, 6 mahasiswa kemarin ya. Nah, itu merupakan suatu pengalaman Anda ya. Nanti kalau bisa yang unggulan ini silahkan kalau Anda pengen merasakan bagaimana sih kuliah di UGM. Nah, jadi misalkan ini tolong daftar ya. Nanti semester 5 biasanya untuk ke UGM-nya. Nanti akan diberikan Pak Ardita ya. Nah, ini kemudian materinya tadi sudah. Nah, nanti ada ini tentang capaian-capaiannya ya. Jadi nanti semester 1 itu untuk pertemuan 1 kita belajar tadi ya kontrak kuliah, kemudian menjelaskan tentang logika dan sebagainya ya. Kemudian nanti bab 2 kita mulai materi tentang proposisi ya. Kita tentang materi nanti pertemuan yang kedua. Kemudian nanti pertemuan ketiga kita belajar tadi tautologi dan kontradiksi. Kemudian pertemuan keempat kita metode inferensi ya, tadi modus tonen, modus tolen, silogistik disjuntif, kemudian silogisme hipotesis, kemudian kalimat kuantor ya, berkuantor, ada kuantor umum, kuantor khusus dan juga kuantor negasinya. Kemudian berikutnya tentang logika entailment, nanti ada tabel kebenaran, tadi sudah ya perabsahan pada tabel kebenaran itu logika entailment, kemudian rule of inference itu keabsahan menggunakan inferensi, metode inferensi. Kalau di logika entailment menggunakan tabel kebenaran. Nanti pertemuan ke-7 adalah klausul ya, klausul. Nah, ini di sini sudah ada ya, ternyata setelah klausul kita UTS ya. Berarti nanti kemungkinan ke-7 itu klausul, kemudian kita UTS. Kemudian yang ke-9 prinsip resolusi, itu nanti kita dari yang ini ya, klausul yang ini kita ulang sedikit di pertemuan 9, kemudian kita buat prinsip resolusinya. Setelah itu ada logika relasional ya, itu nanti arahnya ke kuantor. Tadi kuantor sudah dibahas di UTS tapi hanya dasarnya. Kemudian nanti di UAS itu penerapannya. Kemudian pertemuan 11 ini nanti menerjemahkan first order logic ya, di sini bagaimana nanti Anda menerjemahkan dari kalimat umum sampai nanti ke logika matematikanya menggunakan simbol-simbol. Kemudian di sini pertemuan ke-12 adalah masih first order logic, itu dengan membuat klausul sebenarnya ya, sama membuat klausul. Tapi kalau di UTS tadi klausulnya belum ada kuantor, itu disingkat cara mengerjakannya, tahapnya adalah Indo ya, menggunakan Indo, tapi nanti di sini ditambah dengan Insedo ya. Jadi ada di first order logic dengan menggunakan kuantor. Kemudian di sini masih first order logic, nanti kita menggunakan pohon ya, pohon untuk memberikan keputusan kesimpulan kepada suatu beberapa cerita. Kemudian yang keempat argumen berkekuatan, kemudian validitas. Validitas itu kevalidannya, valid apa tidak, nanti untuk mendapatkan ya cerita tadi ya, boleh cerita atau nanti kita menggunakan silsilah keluarga ya, silsilah keluarga. Kemudian yang ke-15 reviewnya ya, nanti kita ujian akhir atau
kayak responsi ya. Tadi Bu Yani belum sampaikan itu bukan penilaian ya, di responsi nanti setiap sebelum UTS sama sebelum UAS Bu Yani biasanya ngasih responsi. Tapi responsi di sini itu tidak Bu Yani nilai satu persatu, tapi sampel biasanya. Karena latihan UTS sama latihan UAS ya. Sampelnya bagaimana? Sampelnya saya lihat aja berapa, misalkan 10 mahasiswa atau 5 mahasiswa, oh nilainya bagus-bagus ya, berarti semuanya sama nilainya segitu. Misalkan dapatnya 90 rata-rata 5 mahasiswa kok 90 semua ya. Oh berarti nanti satu kelas nilainya 90 semua. Itu responsi. Seperti itu. Jadi responsi Bu Yani ambilnya hanya sampel. Ini rencana tugas mahasiswa, rencana tugasnya di sini nanti ini kalau ini bukan patokan, tapi tergantung dari dosen masing-masing ya, dosen pengampu masing-masing. Tapi di sini tetap Yani lihat ya, jadi dari tugas yang pertama ini apa sih tugasnya? Nah ini tentang tabel kebenaran, tautologi dan kontradiksi. Berarti nanti tugas pertama Bu Yani letakkan di mana? Itu acuannya seperti itu. Ini yang tugas 1. Kemudian ada tugas 2. Tugas 2 dilihat, Bu Yani akan lihat. Ini di mana? Oh, tentang logika entailment. Berarti nanti mungkin setelah logika entailment akan Bu Yani kasih tugas. Misalkan seperti itu. Atau boleh ini tidak harus seperti ini. Logika entailment nanti aja, nggak usah kasih tugas. Tugasnya nanti di klausul aja. Misalkan seperti itu. Nggak masalah ya. Ini tetap pada dosen pengampu masing-masing. Tugas yang ketiga misalkan nanti tentang sudah ada klausul dan resolusi, berarti nanti tugas kedua tetap metode entailment, misalkan seperti itu, logika entailment. Kemudian ada tugas keempat di sini FOL, berarti ini setelah UAS, setelah UTS itu tugas yang keempat. Ada empat. Nah, di sini dosen boleh membaginya hanya menjadi dua boleh. Kalau biasanya ini saya bagi 2, yang 2 tugas itu adalah sebelum UTS, yang 2 tugas adalah setelah UTS. Jadi biar imbang kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibuat seperti ini juga enggak masalah. Nanti dengan berjalannya waktu nanti bisa berubah. Enggak masalah. Yang penting di sini standarnya 4 tugas, maka biasanya akan memberikan dari minimal standar. Kalau misalkan Bu kemarin di RPS itu tugasnya hanya 4, kok Ibu ngasih tugasnya sampai 6 kayak gitu. Nah, ini kan standar minimal ya. Jadi tugas yang diberikan di sini atau disampaikan di RPS itu adalah standar minimal. Kalau standar minimalnya adalah 4, maka Bu Yani minimal juga akan memberikan tugas 4 kali minimal. Dari RPS yang Bu Yani berikan, ada yang ditanyakan? Baik, kalau belum ada, kira-kira stop dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kemudian untuk apa-apa yang Bu Yani sampaikan tadi, semuanya ada yang ditanyakan. Mungkin di tengah-tengah ini ada, jadi tadi aku mau tanya ini tidak jadi. Ada? Kalau tidak ada, untuk kuliah, jadi mungkin kan waktunya ya, waktu yang kita gunakan dalam kuliah itu kan harusnya sampai jam 9:30 ya, dari jam 7 sampai 9:30. Tapi nanti kita fleksibel. Bu Yani juga paham ya, jadi kita itu sekarang online itu butuh kuota, ya kan? Anda dapat kuota Kemendikbud semua enggak? Ya nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, maka Pernah dari itu dapat, Bu, dari awal. Iya, Bu Yani sama. Bu Yani dapat sekali ya wes, habis itu nggak dapat lagi. Sama ya berarti ya. Saya tunggu loh, kan lumayan 50 GB ya. Jadi kalau mahasiswa berapa? 30 apa 25? Yang pernah dapat mahasiswa dapat berapa GB? 35. 15 kayaknya, Bu. Oh, 15 terus tekan 35. Enggak, yang terakhir kemarin kayaknya cuma 5 GB. Oh, 5 GB. Terus nggak apa-apa, lumayan lah. Nah, kalau dosen kan dulu sampai 50 GB ya. Jadi tapi sekarang Bu Yani nggak dapat lagi. Pas ini kebetulan di desa kan
Jadinya benar-benar dipakai ini. Jadi tapi ya nggak dapat, maksudnya punyanya sendiri, maksudnya itu datanya ya dipakai, paket datanya dipakai sekarang. Biasanya paket data itu lebih karena ini paling untuk WA aja sih, jarang WA, Telegram dan sebagainya, YouTube juga jarang, paling Google dan sebagainya. Itu ya, jadi nanti fleksibel, jadi Bu Yani tidak akan memberikan mungkin 1 jam, 2 jam setengah full, tidak. Bu Yani tahu Anda juga mungkin kuota masih minta orang tua ya. Saya berikan mungkin 1 jam, ini tadi sudah 1 jam lebih ya, 1 jam, 1,5 jam, mungkin seperti itu. Jadi Bu Yani tidak akan full 2,5 jam ya. Ada yang keberatan, Bu Yani tidak memberikan full 2,5 jam, di awal Bu Yani akan tanya ya, jadi seperti itu. Kalau ada keberatan, berarti Bu Yani akan memberikan paling tidak 2 jam. Kayak gitu. Ada yang keberatan? Tidak, Bu. Oh enggak, langsung dijawab enggak ya. Gustian luar biasa ya. Mewakili teman-temannya. Enggak apa-apa loh. Anda harus jujur ya. Ini karena tentang ini ya. Kondisi saat ini, namanya aja pandemi ya, pandemi yang dimana kadang-kadang yang bisnis juga kadang-kadang mengalami penurunan, ya kan? Kemudian yang kerja juga biasanya lembur sampai jam 12 malam, ya sekarang nggak ada lembur, mungkin seperti itu, sehingga Bu Yani tanya dulu, kenapa? Karena di saat Bu Yani tidak tanya, Bu Yani ngajarnya misalkan cuma 1 jam, cuman ini, ternyata Anda protes. Protesnya tidak ke Bu Yani dulu, protesnya langsung ke Dekane, langsung nulis yang nggak jelas di medsos kayak gitu. Kalau sekarang kan ada rekamannya ya, jadi saya bisa menunjukkan ini loh mahasiswa kelompok sekian tidak keberatan kalau saya tidak memberikan Zoom penuh. Nah, seperti itu ya. Jadi kita antisipasi ke belakangnya. Karena saya tidak ingin dikatakan Bu Yani korupsi waktu. Bukan korupsi waktu. Dalam pandemi ini kita kesepakatan ya. Jadi saya ingin sepakat dengan Anda. Kalau Anda keberatan tidak apa-apa. Bu Yani akan memberikan kuliah sesuai dengan jadwalnya. Di tengah-tengah itu mungkin ada banyak soal, mungkin seperti itu. Nah, tapi kan kadang-kadang kita merasa kurang ini ya. Kalau misalkan selama 2,5 jam, Bu Yani nungguin Anda ngerjakan soal 1,5 jam misalkan, kan nggak ada manfaatnya. Nah, lebih baik kalau Bu Yani pribadi, ini Anda setuju atau tidak memberikan materi, Bu Yani memberikan materi ya. Materi tetap saya berikan, insya Allah kalau nggak ada halangan, Bu Yani akan selalu menggunakan kayak gini ya, interaktif. Silahkan Anda tanya yang belum jelas. Setelah itu soal itu Anda kerjakan di saat kita tidak interaktif. Jadi interaktifnya ditutup. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan Anda tanya ke WA Group gitu. Anda setuju seperti itu? Baik, seperti itu ya. Jadi yang penting Bu Yani memang kalau nggak memberikan secara interaktif atau tidak menerangkan itu rasanya beban ya. Jadi pengennya ngasih lah, tidak cuma tak sejeli materi aja. Mungkin kalau misalkan Bu Yani lagi berhalangan atau apa baru nanti Bu Yani tidak pakai Zoom. Saya usahakan insya Allah selama Bu Yani ada waktu, kemudian tidak ada bentrok dengan ini lain, itu tetap Bu Yani isi menggunakan nggak tahu atau Zoom ataupun Meet ya. Nanti kalau Meet-nya sudah normal, Bu Yani akan menggunakan Google Meet misalkan seperti itu. Kalau belum normal, insya Allah ini pakai Zoom-nya masih bisa berlanjut, kita gunakan terus ya. Baik, ada yang ditanyakan sebelum Bu Yani akhiri? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuliahnya sampai di sini. Bu, izin bertanya lagi. Oh ya, silahkan Gustian. Di saat kelas boleh minum nggak? Boleh, silahkan. Tidak apa-apa. Ya. Boleh dimatikan kameranya, boleh mohon izin, boleh langsung minum aja, enggak apa-apa. Ya,
gitu. Silahkan. Untuk Bu Yani, yang nggak boleh itu biasanya kalau offline ya. Kalau offline itu kalau mau minum silahkan Anda izin untuk keluar. Kalau Bu Yani seperti itu minum ya, karena itu akan mengganggu temannya yang di kelas. Kalau sekarang kan Anda sendiri-sendiri ya. Nah, mungkin ada aja sih yang temannya ngelihat nanti di WA temannya. Nak-nakan, makan, nah, kayak gitu ya. Jadi ya kalau saya pribadi sih enggak masalah ya, tapi mungkin teman Anda ada yang terganggu, silakan Anda protes enggak apa-apa. Silahkan. Ada yang terganggu kalau temannya minum atau makan di saat perkuliahan. Silahkan kalau ada yang protes. Tapi kalau offline memang Bu Yani larang, harus izin. Kalau di kelas memang harus izin. Tapi kalau kecuali sakit, kalau Bu Yani pun juga seperti itu. Di kelas nggak pernah bawa minum. Kecuali misalkan Bu Yani batuk seperti ini, kadang-kadang Bu Yani bawa minum di kelas. Karena di kelas di lantai itu nggak ada disediakan minum ya. Jadi bawa minum sendiri kalau mau ini. Atau kalau selama nggak ada masalah Bu Yani kesehatannya fit gitu, insya Allah Bu Yani akan menghargai Anda semuanya. Jadi saling menghargailah. Kalau Anda Bu Yani tidak minum, ya Anda sebaiknya juga tidak. Kalau mau minum ya silahkan izin keluar dulu. Seperti itu. Ya ini sebaiknya juga seperti itu juga nggak apa-apa. Jadi ditutup kameranya dulu, baru minum juga boleh. Atau izin, Bu saya minum. Tapi kan kalau izin di sini itu malah mengganggu ya. Koncone pakai ngerungokke tahu-tahu nyelemong, Bu izin minum. Nah, malah seperti itu malah nggak bagus juga. Ini lebih baik kalau misalkan ini boleh tutup kamera, minum dulu. Seperti Naufal tadi kayaknya melakukannya seperti itu. Ya saya lihatnya. Jadi pas ditutup kamera itu kayaknya setelah ditutup kameranya masih ini ya, masih terasa itunya ya, makanan atau minumannya ya tadi ya. Nggak apa-apa ya, jadi nggak masalah ya, gitu ya, Gustian ya. Ya Bu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Boleh hal-hal seperti itu, silakan tanya aja biar kita nanti itu enak ya dalam kuliah itu nggak ada yang terganggu karena semuanya sudah sepakat. Ya, saya kira itu dulu dari Bu Yani. Semoga nanti ke depannya Anda bisa semuanya kuliah. Pertemuan kedua dan seterusnya, ujian nilai Anda bagus ya. Ya Anda sih tidak masa Bu kuliah nggak mementingkan nilai. Yuk nilai itu penting ya. Yuk nilai siapa sing kuliah nilainya apik ora seneng. Pasti semuanya senang. Dan semuanya akan berharap nilai itu bagus. Ya, bahkan ada yang tidak sesuai itu Anda bisa, Bu, perasaan saya bisa kok nilai saya jelek. Nah, Anda jangan pakai perasaan ya. Tapi menggunakan kebenaran. Jadi Anda kalau mengerjakan soal menggunakan perasaan ya susah ya. Misalkan nilainya negatif 5, kok negatif ya? Enggak negatifnya saya hilangi aja, 5 aja, itu pakai perasaan ya, jangan seperti itu ya. Nah, itu saya kira cukup sekian dari saya. Bu Yani mohon maaf apabila ada salah kata dan kalau ada kekurangan, dan semoga Anda semuanya sukses ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yani. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.